Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan teman-teman semua. Eh, Kami dari kelompok 2 Sosiologi Organisasi pada siang ini akan membahas materi mengenai Fondasi Sosiologi Organisasi, yang mana kami dari kelompok 2 organisasi beranggotakan yaitu Yogi dengan NIM 21108111034, saya Anissa Nurhilda dengan NIM 21108111030, Farel Ramadan Hendra dengan NIM 21108111010, dan Muhammad Yahya 21108121010. Yang mana materi pertama yaitu pembahasan sosiologi organisasi menurut Karl Marx akan dibahas oleh Saudara Yahya. Kepada Saudara Yahya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan mencoba menjelaskan materi tentang Karl Marx. Eh, dalam bukunya Dos Kapital, dalam bukunya Karl Marx memberi kritik pedas dan sistematis terhadap sistem kapitalisme, terutama dampaknya terhadap kehidupan sosial. Kontribusinya terhadap teori organisasi yaitu memberi kritik terhadap kontrol yang dilakukan pemilik modal terhadap para pekerja. Ia mengajukan teori alienasi sebagai acuan dalam menggambarkan efek-efek negatif kapitalisme terhadap para pekerja. Bagi Marx, organisasi tidak lain adalah sarana untuk mengontrol pekerja. Pengaruh Marx yang lainnya terhadap organisasi adalah kritik terhadap dorongan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, sumbangan pemikiran dari Marx itu analisis konflik kelas. Marx menekankan konflik kelas antara pemilik modal dari pekerja. Dalam masyarakat kapitalis, konsep ini dapat diterapkan dalam analisis konflik yang terjadi dalam organisasi, terutama terkait dengan ketidaksetaraan ekonomi dan kekuasaan. Yang kedua, pemahaman eksploitasi. Marx menggambarkan bahwa pemilik modal cenderung mengambil surplus nilai dari pekerja yang mengarah pada eksploitasi di dalam organisasi. Eksploitasi bisa terjadi ketika pekerja diberi kompensasi yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai yang mereka hasilkan untuk perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, analisis kekuasaan ekonomi. Marx memahami bahwa kepemilikan alat produksi memberikan kapitalis kekuasaan ekonomi yang besar dalam organisasi. Ini dapat mencerminkan bagaimana manajemen memiliki kendali atas sumber daya dan pengambilan keputusan. Yang terakhir, pemahaman terhadap ketidakpuasan pekerja. Marx juga mengakui bahwa ketidakpuasan pekerja dapat muncul karena kondisi kerja yang keras dan perasaan teralienasi. Hal ini berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Yahya atas penjelasannya. Selanjutnya materi mengenai Max Weber akan dibahas oleh Saudara Farel Ramadan. Kepada Saudara Farel Ramadan dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sumbangan Max Weber terhadap sosiologi organisasi. Weber mendasarkan pemikiran birokrasinya pada konsep otoritas formal, impersonal, objektif, dan rasional. Birokrasi semacam ini dijalankan dengan aturan-aturan dan prosedur baku melalui bentuk-bentuk kontrol logistik. Pengaruhnya terhadap teori organisasi terutama adalah pada aspek organisasi publik. Berikut beberapa sumbangan pemikiran Max Weber terhadap sosiologi organisasi. Pertama, birokrasi. Weber mengembangkan konsep birokrasi sebagai suatu bentuk organisasi rasional dan efisien. Birokrasi memiliki aturan hierarki, spesialisasi tugas, dan impersonalitas. Contohnya adalah pemerintahan yang menggunakan sistem birokrasi memiliki aturan yang ketat untuk mengelola sumber daya dan proses pengambilan keputusan yang terstruktur. Ini membantu dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara efisien. Lalu yang kedua ada rasionalisasi dan ironi dari rasionalisasi. Weber berbicara tentang proses rasionalisasi
di masyarakat modern, di mana tindakan sosial menjadi lebih rasional dan terencana. Namun, ia juga menggambarkan ironi rasionalisasi, di mana rasionalisasi dapat mengarah pada konsekuensi yang tidak diinginkan dan tidak terduga. Contohnya adalah perkembangan teknologi komunikasi modern telah merasionalisasi cara kita berinteraksi dan berkomunikasi. Namun, ironinya, ini juga dapat menyebabkan isolasi sosial dan kurangnya interaksi manusiawi yang mendalam. Dan yang ketiga ada tindakan rasional dan rasionalisasi. Weber membedakan antara tindakan sosial yang berdasarkan rasional instrumental eh, dan tindakan yang berdasarkan rasionalitas nilai. Contohnya adalah seorang pengusaha yang membuat keputusan bisnis berdasarkan analisis biaya manfaat untuk mencapai laba maksimal adalah contoh tindakan sosial yang berdasarkan rasional instrumental. Sebaliknya, tindakan seseorang yang didasarkan pada keyakinan agama atau moralnya adalah contoh tindakan yang berdasarkan rasional nilai. Lalu yang keempat, otoritas dan tipe-tipe otoritas. Weber mengklarifikasikan tiga tipe otoritas utama, yaitu ada otoritas tradisional, otoritas rasional legal, dan otoritas karismatik. Contohnya adalah seorang pemimpin politik yang memegang kekuasaan berdasarkan konstitusi dan peraturan hukum adalah contoh otoritas rasional legal. Sebaliknya, pemimpin agama yang dipercayai karismatiknya memiliki otoritas karismatik. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan materinya dari Saudara Farel. Materi terakhir kita yaitu pemikiran dari Emil Durkheim akan dipaparkan oleh Saudara Yogi. Kepada Saudara Yogi dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kita juga bakalan membahas terkait pemikiran dari Emil Durkheim, yang mana pemikiran Durkheim sebagaimana tertuang dalam Division of Labor in Society adalah perluasan dari gagasan Adam Smith. Ia mengembangkan gagasan Division of Labor tidak semata-mata untuk menjelaskan organisasi-organisasi di bidang industri, melainkan mencakup pula organisasi-organisasi sosial pada umumnya. Next. Di sini ada beberapa sumbangan pemikiran dari Emil Durkheim. Yang pertama ada konsep integrasi sosial, di mana Durkheim menekankan pentingnya integrasi sosial dalam masyarakat dan organisasi. Integrasi sosial adalah tingkat kohesi dan kesatuan dalam suatu kelompok atau masyarakat. Dalam organisasi ini dapat mengacu pada tingkat kebersamaan, solidaritas, dan kohesi antara atau anggota dari organisasi tersebut. Yang kedua, ada pemahaman tentang nama-nama, di mana Durkheim membicarakan norma-norma sosial sebagai panduan perilaku dalam masyarakat, dalam konteks organisasi. Norma-norma ini dapat membentuk budaya perusahaan dan mengatur tindakan dari karyawan. Yang ketiga, ada sumber pemikiran divisi kerja, yang mana Durkheim mengamati bahwa divisi kerja itu atau spesialisasi dalam masyarakat modern dapat meningkatkan integrasi sosial dalam organisasi. Divisi kerja mengacu pada pembagian tugas dan tanggung jawab di antara anggota-anggota di dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir ada pencegahan anomi, di mana Durkheim mengidentifikasi anomi sebagai ketidakstabilan sosial yang muncul ketika norma-norma sosial lemah atau tidak jelas. Dalam konteks organisasi, ini dapat mengacu pada situasi di mana norma-norma atau nilai-nilai organisasi itu tidak jelas atau diabaikan. Mungkin itu sumbangan pemikiran dari Emil Durkheim, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Yogi. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.